Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Dalam video pembelajaran fisika kali ini akan membahas tentang penyelesaian soal-soal kompetensi hukum Newton, dan ini adalah merupakan bagian yang pertama yang terdiri dari nomor soal 1 sampai dengan nomor soal 10. Ayo pintar belajar fisika. Go. Soal nomor 1. Jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka 1. Benda tidak akan dipercepat. 2. Benda selalu diam. 3. Perubahan kecepatan benda 0. 4. Benda tidak mungkin bergerak lurus beraturan. Pernyataan yang benar adalah titik-titik A, 1, 2, dan 3 saja, B, 1 dan 3 saja, C, 2 dan 4 saja, D, 4 saja, E, 1, 2, 3, dan 4. Kita selesaikan. Karena bendanya diam, maka jumlah gayanya sama dengan 0, berlaku hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Sehingga dengan demikian, pernyataan 1, benda tidak akan dipercepat adalah benar. 2, benda selalu diam, benar. Dan untuk pernyataan yang ketiga, perubahan kecepatan benda sama dengan 0, berarti juga benar. Dan yang pernyataan 4 adalah benda tidak mungkin bergerak lurus beraturan. Ini adalah pernyataan yang tidak benar atau salah. Karena benda yang bekerja berdasarkan hukum 1 Newton itu, mungkin benda itu dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, dan geraknya disebut sebagai gerak lurus beraturan, sehingga dengan demikian jawabannya adalah A, 1, 2, dan 3 saja. Soal yang nomor 2. Pada sebuah benda bermasa 6 kg bekerja resultan gaya 24 Newton, maka besar percepatan yang dialami benda adalah titik-titik, satuannya meter sekon pangkat min 2. A, 3, B, 4, C, 6, D, 12, dan E, 18. Berdasarkan sigma F sama dengan M kali A, hukum 2 Newton, maka untuk nomor 2 ini bisa kita selesaikan. Dari sigma F sama dengan M kali A, maka A sama dengan F per M, yaitu 24 dibagi 6, sama dengan 4 meter sekon pangkat min 2. Jawabannya adalah B. Kemudian untuk soal nomor 3. Jika permukaan meja licin dan massa katrol diabaikan, sistem benda akan bergerak dengan percepatan sebesar titik-titik. A, 10 meter sekon pangkat min 2, B, 15 meter sekon pangkat min 2, C, 20 meter sekon pangkat min 2, D, 25 meter sekon pangkat min 2, dan E, 30 meter sekon pangkat min 2. Ini adalah sebagai gambarnya dari suatu sistem yang terdiri dari 2 balok M1 dan M2, masing-masing masanya 450 gram dan 350 gram, dihubungkan dengan sebuah katrol dan ditarik dengan gaya sebesar F sama dengan 16 Newton, dan bidangnya adalah licin. Dengan memperhatikan pada gambar tersebut, di mana berdasarkan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A, gaya F ini bekerja pada benda M1 dan M2, maka sigma F sama dengan M1 plus M2 kali
A, sehingga A sama dengan sigma F dibagi M1 plus M2 sama dengan 16 dibagi 0,45 plus 0,35, kita ubah dalam satuan kilogram, maka hasilnya adalah 16 dibagi 0,8 sama dengan 20 meter sekon pangkat min 2. Sehingga pilihan jawaban kita adalah C. Soal nomor 4. Sebuah benda terletak pada bidang miring yang sudut kemiringannya 53 derajat. Jika massa benda 3 kg, maka besar gaya normal yang bekerja pada benda itu adalah titik-titik satuannya Newton. A 10, B 12, C 16, D 18, dan E 20 Newton. Dengan menggunakan tetap dari berdasarkan hukum Newton tadi, maka besarnya gaya normal untuk pada bidang miring ada hubungan dengan aturan cos, sehingga N sama dengan mg cos 53 derajat. M-nya 3 kg, G-nya 10, cos 53 derajat adalah 0,6, sehingga 3 kali 10 kali 0,6 adalah sama dengan 18 Newton. Dan kita memilih jawabannya adalah D. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 5. Sebuah benda diam, ditarik dengan 3 buah gaya, seperti pada gambar. Jadi ada F1 sebesar 12 Newton ke kanan, F2 24 Newton ke kanan, dan F3 36 Newton ke kiri. Pernyataan 1, percepatan benda 0. Pernyataan 2, bergerak lurus beraturan. Pernyataan 3, benda dalam keadaan diam. Dan pernyataan 4, benda akan bergerak jika berat benda lebih kecil dari gaya tariknya. Nah, pernyataan yang benar adalah A 1, 2, 3 saja, B 1 dan 3 saja, C 2 dan 4 saja, D 4 saja, E 1, 2, 3 dan 4 benar. Oke, kita selesaikan untuk soal nomor 5 ini adalah sebagai berikut. Untuk pernyataan 1, percepatan benda 0 itu adalah benar karena sigma F sama dengan 0. Lihat gambarnya, F ke kanan F1 dan F2-nya jumlahnya 36, F3-nya ke kiri jumlahnya besarnya adalah 36, sehingga jumlah gaya yang bekerja pada balok tersebut adalah sama dengan 0. Sehingga percepatan bendanya adalah sama dengan 0. Jadi pernyataan 1 tadi adalah benar. Untuk pernyataan 2, bergerak lurus beraturan, salah. Kenapa? Karena bendanya dalam keadaan diam. Jadi kalau diam, dia tidak bergerak. Kemudian pernyataan yang ketiga, benda dalam keadaan diam, benar. Dan pernyataan yang keempat, benda akan bergerak jika berat benda lebih kecil dari gaya tariknya, adalah salah. Tidak ada hubungannya dengan soal yang nomor 5 ini. Sehingga dengan demikian pilihan jawabannya adalah B. Soal yang nomor 6. Dua benda bermassa 2 kg dan 3 kg diikat tali, kemudian ditautkan pada katron yang massanya diabaikan seperti gambar di bawah. Jika besar percepatan gravitasi sebesar 10 meter sekon pangkat min 2 atau meter per sekon pangkat 2, maka gaya tegangan tali yang dialami sistem adalah A 20 Newton, B 24 Newton, C 27 Newton, D 30 Newton, E 50 Newton.
seperti yang terlihat pada gambar ini, ada benda M1 dan benda M2 yang masanya 2 kg dan 3 kg. Nah, untuk menyelesaikan kita lukiskan dulu gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Untuk benda A punya berat WA, benda B punya berat WB. Dan kemudian karena dihubungkan tali akan menjadi tegang untuk benda A, T, dan pada benda B adalah juga T karena terhubung satu tali. Benda A bergerak ke atas dengan percepatan A, benda B bergerak ke bawah dengan percepatan A yang besarnya sama. Jadi T dan A besarnya sama. Untuk benda A, maka berlakulah T min WA sama dengan MA kali A. Sigma F sama dengan M kali A hukum 2 Newton. Dan kita keluarkan untuk T-nya, sehingga T sama dengan MA kali A plus MA kali G. Untuk benda B, maka bisa kita tuliskan WB min T. WB-nya positif, T-nya ke atas adalah negatif, geraknya ke bawah, sama dengan MB kali A. Sehingga T sama dengan MB kali G min MB kali A. Nah, T tadi besarnya adalah sama. Sehingga untuk persamaan yang pertama dan yang kedua ini dari benda A dan benda B dapat dituliskan MA A plus MA G sama dengan MBG min MB kali A. Selanjutnya MA kali A plus MB kali A kita kumpulkan sama dengan MB kali G min MA kali G. A sama dengan MB min MA kali G per MA plus MB sama dengan 3 min 2 kali 10 dibagi 2 ditambah 3 sama dengan hasilnya 2 meter sekon pangkat min 2, sehingga besarnya T sama dengan 2 kali 2 plus 2 kali 10. Kita ambil dari persamaan yang pertama, 2 kali 2 adalah 4, 2 kali 10 adalah 20, maka besarnya tegangan tali T-nya adalah 24 Newton. Berarti pilihan jawabannya adalah B. Lanjut untuk soal nomor 7. Pada lift yang mulai bergerak ke atas dengan percepatan 2 meter sekon pangkat 2, berat seorang menurut timbangan adalah 480 Newton. Jadi timbangan ini saat lift sudah bergerak ke atas. Dalam keadaan normal, berat benda orang itu adalah titik-titik. Berarti liftnya dalam keadaan tidak bergerak atau diam. A 320 Newton, B 400 Newton, C 480 Newton, D 500 Newton, E 640 Newton. Oke, kita selesaikan. Sigma F sama dengan M kali A. Bergerak, berarti hukum 2 Newton. N min W sama dengan M kali A. Di gaya yang bekerja adalah gaya normal dan gaya berat bendanya. Ya, gaya normal adalah sama dengan gaya tekan pada permukaan lift tadi. Sama dengan N sama dengan M kali A plus M kali G. N-nya adalah 480 sama dengan M kali 2 plus M kali 10. Maka M didapatkan 480 dibagi 12 adalah 40 kg. Sehingga dalam keadaan normal berat seseorang tadi adalah W sama dengan M kali G, yaitu 40 kali 10 sama dengan 400 Newton. Pilihan jawaban kita adalah B. Lanjut untuk soal yang nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Besar gaya normal yang dialami oleh balok bermasa 3 kg adalah titik-titik. G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. A 44 Newton, B 42 Newton,
C 30 Newton, D 16 Newton, E 14 Newton. Ini adalah gambarnya, ada balok ditekan dengan gaya F 14 Newton, dan kemudian kalau kita selesaikan, maka harus kita gambarkan gaya-gaya lain yang bekerja, yaitu ada balok punya berat sebesar W sama dengan M kali G, permukaan bidang memberikan gaya normal pada benda sebesar N. Dan di sini ada 3 gaya yang bekerja pada sistem tersebut, yaitu ada F, ada W, ada N. F dan W ke arah bawah, N-nya ke arah atas, benda diam, berarti jumlah gaya yang bekerja adalah sama dengan 0, yaitu sigma F sama dengan 0 ini dari sigma F-nya adalah N dikurangi F plus W atau F plus W dikurangi dengan N. Jadi bisa dinyatakan N-nya sama dengan F plus W. Jadi yang ke atas jumlahnya sama dengan yang ke bawah. Sehingga dengan demikian besarnya N sama dengan F plus W ini, dengan F-nya adalah 14 Newton, W-nya adalah 30 Newton, dari 3 kali 10 berarti gaya normalnya adalah 44 Newton. Pilihan jawabannya adalah A. Untuk soal nomor 9, sebuah benda meluncur dari keadaan diam dari puncak bidang miring dengan percepatan 6 meter per sekon pangkat 2. Jika massa benda tersebut 6 kg, maka sudut kemiringan bidang tersebut adalah titik-titik. A 30 derajat, B 37 derajat, C 45 derajat, D 53 derajat, dan E 63 derajat. Kita lukiskan dulu benda yang berada pada bidang miring berupa balok, dan kemudian kita lukiskan gaya yang bekerja, yaitu balok punya berat benda sebesar W sama dengan M kali G, dan bidang miring akan memberikan gaya normal ke arah benda tegak lurus bidang miringnya sebesar N sama dengan mg cos theta. Dan benda tadi akan meluncur ke arah bawah, ke dasar daripada bidang miring ini dengan gaya yang bekerjanya adalah sebesar mg sin theta. Nah, jadi yang kita gunakan di sini adalah besarnya gaya luncur benda tersebut pada bidang miring yang besarnya mg sin theta menghasilkan percepatan besar A berdasarkan dari hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A, maka mg sin theta sama dengan M kali A. Masanya saling meniadakan sehingga untuk sin theta besarnya sama dengan A per G. Nah, ini kita masukkan dulu angkanya. Untuk mg sin theta tadi sama dengan M kali A, 6 berarti sama, sin tetanya berarti sama dengan 6 per 10 sama dengan 0,6. Artes sin 0,6 adalah sama dengan 37 derajat, sehingga pilihan jawabannya adalah B. Soal yang nomor 10. Seseorang dengan massa 60 kg berada dalam lift yang bergerak ke bawah. Jadi liftnya bergerak ke bawah dengan percepatan 3 meter sekon pangkat min 2 atau meter per sekon pangkat 2. Jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon pangkat 2, gaya desak kaki orang pada lantai lift itu adalah titik-titik A 420 Newton, B 570 Newton, C 600 Newton, D 630 Newton, dan E 780 Newton. Berlaku tetap hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. W min N sama dengan M kali A. N sama dengan mg min ma. W sama dengan M kali G.
orangnya masanya 60, dan G10, percepatan A-nya adalah 3, maka N sama dengan 60 kali 10 min 60 kali 3, hasilnya adalah 420 Newton. Pilihan jawabannya adalah A. Demikian tadi pembahasan penyelesaian soal kompetensi hukum Newton untuk pada bagian yang pertama, part 1, dengan nomor soal 1 sampai nomor 10. Berharap bermanfaat untuk membantu belajar fisika Anda. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.